Halo students, selamat datang kembali ke pembelajaran online kita hari ini. Nah, sebelumnya kita sudah membahas beberapa istilah-istilah dari peluang, sudah membahas frekuensi harapan, dan sudah membahas beberapa contoh soal dari peluang. Jadi, saya ingin memberikan beberapa contoh soal biar kalian lebih paham lagi mengenai peluang. Oke, untuk lebih jelas kita lihat contoh berikut ini. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, suatu sekolah menyelenggarakan kegiatan jalan sehat yang diikuti oleh 420 peserta. Peserta terdiri dari 120 siswa kelas 7, 126 siswa kelas 8, 144 siswa kelas 9, dan Bapak atau Ibu guru dan karyawan. Oke, Bapak atau Ibu guru dan karyawannya tidak diberitahukan berapa banyaknya. Jika dalam kegiatan tersebut disediakan sebuah door prize, ingat, peluang Bapak Ibu guru dan karyawan mendapat door prize tersebut. Jadi yang ditanya berapa besar peluang Bapak atau Ibu guru dan karyawan yang mendapat door prize. Nah, karena di soal tidak diketahui berapa banyak Bapak atau Ibu guru dan karyawan, maka hal yang pertama harus kita menghitung banyak peserta dari Bapak atau Ibu guru dan karyawan. Nah, caranya gimana? Lihat, total seluruh peserta adalah 420. Berarti 420 dikurang 120 ditambah 126 ditambah 124. Jadi 420 dikurang 390 sama dengan 30 orang. Jadi total Bapak atau Ibu guru dan karyawan ada 30 orang. Nah, maka peluang Bapak atau Ibu guru mendapat door prize adalah 30 dibagi 420. Kenapa? Karena tadi 30 itu kan banyaknya Bapak Ibu guru atau karyawan. Sedangkan 420 ini kan banyak peserta dari semuanya atau seluruh ruang sampelnya. Maka kalau kita sederhanakan, dia akan sama dengan 1 per 14. Jadi peluangnya adalah 1 per 14. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Dari seperangkat kartu bridge akan diambil sebuah kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu as. Nah, yang ditanya kartu as. Ingat, pada kartu bridge ada berapa ruang sampelnya? Kalau kita hitung dia ada 52 ruang sampel untuk kartu bridge. Nah, karena yang ditanya as, ingat, pada kartu bridge ada berapa total kartu as? Ada 4 kan? Nah, jadi peluangnya kartu as berapa? 4 per 25 atau kalau kita sederhanakan dia akan sama dengan 1 per 13. Oke, untuk contoh yang ketiga, sebuah kantong terdiri dari 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau. Dari kelereng-kelereng tersebut akan diambil satu kelereng. Tentukan peluang terambilnya kelereng berwarna biru. Nah, lihat yang ditanya kelereng biru. Sebelumnya kita cari dulu banyaknya titik sampel, ada berapa banyak. Dengan cara bagaimana? Kita jumlahkan saja semuanya, berarti 4 ditambah 3 ditambah 5 akan sama dengan 12. Nah, ada berapa banyak kelereng birunya? Kelereng birunya ada 3, berarti peluangnya adalah 3 per total semuanya 12, maka akan sama dengan 1 per 4. Mudah kan? Oke, untuk yang selanjutnya kita lihat. Seorang pedagang telur memiliki 200 butir telur. Karena kurang berhati-hati, 10 butir telur pecah. Semua telur diletakkan dalam peti. Jika sebutir telur diambil secara acak, tentukan peluang terambilnya telur yang tidak pecah. Yang ditanya telur yang tidak pecah. Nah, tadi total telurnya ada 200, berarti kita bisa sebut NS-nya 200. Telur yang tidak pecah itu kan akan sama dengan 200 dikurang 10. 10 adalah telur yang pecah, berarti telur yang tidak pecah ada 190. Berarti peluang terambil telur yang tidak pecah adalah 190 per 200 akan sama dengan 19 per 20. Nah, jadi begini, kenapa kita harus menyederhanakannya? Biasakan untuk kita sederhanakan, biar kita
tahu lebih jelas bahwa nilai peluang itu lebih besar dari 0 dan sama dengan atau lebih besar sama dengan 1. Oke, untuk contoh yang kelima, dalam suatu kantong terdapat 30 kelereng putih, 18 kelereng biru, dan 32 kelereng merah. Jika dari dalam kantong tersebut diambil satu kelereng secara acak, peluang terambil kelereng merah adalah. Nah, yang ditanya kelereng merah. Pertama, kita tentukan dulu berapa banyak ruang sampelnya. Berarti 30 ditambah 18 ditambah 32 itu akan sama dengan 80. Jumlah kelereng merah tadi ada 32, berarti peluang terambilnya kelereng merah adalah 32 per 80 sama dengan 0,32. Saya akan menjelaskan bagaimana menentukan anggota ruang sampel. Ingat, ini merupakan salah satu hal yang paling penting. Karena sebelum kalian menentukan peluang, kalian harus bisa dan mampu menentukan anggota ruang sampel dan banyaknya ruang sampel. Jadi, ingat, kalau pada satu uang logam, kemungkinan yang muncul itu ada angka dan gambar. Karena di sini ada 2 buah uang logam, maka untuk uang logam yang kedua juga kemungkinan yang muncul angka dan gambar. Jadi, ketika 2 uang logam dilemparkan sekaligus, kita ingin menentukan anggota ruang sampelnya, maka kita perhatikan untuk uang logam pertama dengan uang logam kedua. Nah, untuk yang pertama, lihat, kita akan mendapat angka-angka. Nah, untuk yang kedua, kita dapat angka dengan gambar. Untuk yang ketiga, kita dapat gambar dengan angka. Dan untuk yang terakhir, kita dapat gambar dengan gambar. Nah, jadi bandingkan dengan yang pertama dahulu di sebelah kiri dengan yang kedua di atas. Nah, jadi pada pelemparan 2 uang logam sekaligus, anggota ruang sampelnya itu ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Jadi banyaknya ruang sampelnya itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada sebanyak 4. Oke. Oke, sekarang pelemparan 3 buah uang logam. Nah, bagaimana caranya? Ingat, untuk yang 2 buah logam ketika dilempar sekaligus kita dapat angka-angka. Kita tulis di sini angka-angka, kemudian angka gambar, kemudian gambar angka, dan terakhir adalah gambar-gambar. Oke. Nah, sekarang untuk 1 buah uang logam lagi, ingat apa yang mungkin? Angka dengan gambar. Nah, ini adalah untuk 2 buah uang logam dan ini untuk 1 buah uang logam karena yang ditanya 3 uang logam. Oke, kita bandingkan untuk mengisinya ini. Berarti kemungkinannya itu angka-angka. Kan? Oke, kemudian yang ini angka gambar. Nah, yang ini angka gambar angka. Angka gambar angka. Nah, bagaimana untuk yang ini? Angka gambar dengan gambar. Angka gambar gambar. Oke. Selanjutnya untuk yang di sebelah sini berarti gambar angka-angka. Gambar angka-angka, kemudian gambar angka gambar. Gambar angka gambar, selanjutnya gambar angka. Dan yang terakhir adalah gambar
gambar. Nah, jadi ini adalah ruang sampel dari pelemparan 3 buah uang logam sekaligus. Berarti ada berapa banyak dia ruang sampelnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada sebanyak NS-nya ada sebanyak 8 untuk pelemparan uang logam 3 buah uang logam sekaligus. Oke, sekarang bagaimana dengan satu dadu dan satu logam? Nah, kita tuliskan dulu. Kalau dia satu dadu, apa saja yang mungkin? Mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, dan mata dadu 6. Nah, kalau dia tadi uang logam, apa yang mungkin? Angka dengan gambar. Oke, berarti dari sini kita bandingkan. Berarti yang pertama angka dengan mata dadu 1, kemudian angka dengan mata dadu 2, lanjut angka dengan mata dadu 3, angka dengan mata dadu 4, kemudian angka dengan mata dadu 5, lanjut angka dengan mata dadu 6. Nah, untuk bagian yang bawahnya berarti gambar dengan mata dadu 1, gambar dengan mata dadu 2, gambar dengan mata dadu 3, gambar dengan mata dadu 4, dan gambar dengan mata dadu 5, dan yang terakhir gambar dengan mata dadu 6. Nah, jadi ini adalah anggota ruang sampel untuk pelemparan satu dadu dan satu uang logam yang dilemparkan sekaligus. Nah, ada berapa banyak dia? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi untuk pelemparan satu dadu dan satu uang logam yang dilemparkan sekaligus ada sebanyak 12 buah ruang sampelnya. Oke, sekarang yang paling sering kalian jumpai di soal adalah pelemparan 2 dadu sekaligus. Nah, ingat, tuliskan dulu untuk dadu. Yang pertama kemungkinan munculnya mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Oke, untuk satu dadu yang lainnya, apa yang mungkin? Mata dadu 1 sampai mata dadu 6 juga. Oke, nah sekarang kita tinggal membandingkan dadu pertama dengan dadu kedua. Oke, berarti 1, 1. Kemudian di sini 1, 2. Kemudian 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Oke, untuk yang baris kedua 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Oke, ingat dari sebelah kiri terlebih dahulu baru bandingkan dengan yang atas. Oke, lanjut. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, kemudian 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, lanjut 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Oke, untuk baris yang terakhir berarti 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, dan 6, 6. Nah, ini adalah
anggota ruang sampel untuk pelemparan 2 dadu. Nah, jadi ada berapa banyak dia? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah, jadi untuk pelemparan 2 buah dadu sekaligus, banyaknya ruang sampelnya ada 36. Nah, ini saya contohkan menyebutkan anggota ruang sampel dengan menggunakan tabel. Kenapa? Karena ini lebih mudah dan lebih rapi kalau dilihat. Jadi, saya harap kalian sudah paham bagaimana cara menentukan anggota ruang sampel. Oke, sekian materi kita hari ini. Saya harap kalian dapat memahaminya. Terima kasih sudah menonton. Goodbye.